Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai bab 4 yaitu pendekatan-pendekatan dasar kepemimpinan. Nah, sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita perkenalkan lebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Paniraun Abdullah, ada Rosa Delia, Nurul Hasanah, Bunga Lestari, Putri Nurholipah, dan M. Bagir. Pertama kita akan membahas tentu definisi kepemimpinan. Definisi pemimpin itu menurut Hersey dan Blackard, itu pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Next. Dan William G. Scott yang dikutip oleh Sutarto tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi. Kepemimpinan itu adalah suatu proses. Orang-orang diarahkan, dipimpin, dan dipengaruhi oleh pemilihan dan pencapaian tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempengaruhi orang-orang atau untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau kepemimpinan itu adalah proses ya, bagaimana si pemimpin itu mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Next. Selanjutnya ada fungsi pemimpin. Nah, fungsi pokok pemimpin dapat dalam manajemen organisasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada planning, perencanaan. Nah, perencanaan ini dengan adanya perencanaan dalam organisasi tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan dalam organisasi tersebut gitu. Jadi pasti adanya perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian adalah sebagai proses menetapkan dan mengelompokkan pekerjaan yang dapat dilakukan, merumuskan, melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, serta menjalin hubungan-hubungan agar orang-orang dapat bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada actuating, leading, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini tadi sudah disebutkan suatu proses, bukan kedudukan ya, bukan kedudukan dalam dan bahwa kepemimpinan terutama menyangkut pengelolaan hubungan gitu. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tersebut dan manajemen dapat tercapai dengan baik. Next. Selanjutnya ada teori kepemimpinan awal yang akan dijelaskan oleh Rosa terlebih dahulu. Next. Ya, terima kasih kepada Pandu. Selanjutnya saya Rosa Delia akan menjelaskan mengenai pertama ini teori ciri perilaku, di mana ada teori ciri dan teori perilaku. Next. Jadi pada teori ciri ini, riset kepemimpinan di tahun 1920-an dan 1930-an berfokus pada ciri pemimpin karakteristik yang mungkin digunakan untuk membedakan pemimpin dari non-pemimpin, di mana beberapa ciri-ciri yang perlu dipelajari itu meliputi postur fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosi, kecakapan berpidato, dan kemampuan bersosialisasi. Kemudian juga ada 6 karakteristik yang terkait dengan pemimpin yang efektif, yaitu adanya kejujuran dan integritas, adanya kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang tinggi terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya, hingga pada ciri atau karakteristik hasrat dan keinginannya untuk memimpin. Nah, beberapa kajian terbaru lainnya juga menemukan bahwa sifat lainnya yang menunjukkan kepemimpinan efektif adalah kecerdasan emosional. Nah, dari teori ciri atau karakteristik ini mengatakan bahwa pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Next. Selanjutnya adanya teori perilaku, di mana teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku dengan membedakan antara pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Itu terdapat 4 studi perilaku pemimpin utama, yaitu ada studi Universitas Iowa, ada juga studi
Ohio State, ada studi Universitas Michigan, dan juga ada KISI manajerial. Nah, yang saya akan bahas yaitu mengenai studi Universitas Iowa. Next. Nah, pada studi Universitas Iowa ini, penelitian kepemimpinan mula-mula dilakukan oleh Lippitt dan White pada tahun 1930-an di bawah pembimbing Lewin dari Universitas Iowa. Jadi penelitian ini tuh berpengaruh terhadap penelitian-penelitian berikutnya, di mana dalam penelitiannya Lewin dan kawan-kawannya ini meneliti 3 klub anak-anak berumur 10 tahun. Dan setiap klubnya ini tuh diminta memainkan peran 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya otoriter, gaya demokratis, dan gaya laissez-faire atau semuanya sendiri atau kebebasan. Nah, di mana gaya otoriter atau autokratis ini tuh menggambarkan pemimpin yang biasanya cenderung memutuskan wewenang, mendiktekan metode kerja, membuat keputusan unilateral, dan juga membatasi partisipasi karyawannya. Nah, sedangkan pada gaya demokratis ini menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, hingga pada menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan. Dan yang terakhir itu atau yang ketiga ada gaya laissez-faire, itu menggambarkan pemimpin yang umumnya memberi kelompok kebebasan penuh untuk membuat keputusan yang menyelesaikan pekerjaan dengan cara apa saja yang dianggap sesuai atau semuanya diserahkan kepada karyawan. Nah, seperti itu. Next. Selanjutnya ada studi-studi yang lain yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Hasan. Oke, terima kasih Rosa atas pengajuannya. Saya akan melanjutkan yaitu ada Ohio State University. Nah, teori ini muncul dari penelitian di Ohio State University pada akhir tahun 1940-an. Nah, mereka itu menyatakan bahwa ada 2 dimensi kepemimpinan. Yang pertama itu struktur awal, dan yang kedua itu tenang rasa atau consideration. Struktur awal ini adalah tingkat sampai mana seorang pemimpin akan menetapkan dan menyusun perannya dan peran bawahannya itu dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau yang tenang rasa itu, tingkat sampai mana seorang pemimpin memiliki hubungan yang baik, yang ditandai adanya saling kepercayaan, menghormati ide-ide, dan perasaan anak buah mereka. Boleh di next? Yang kedua itu ada University of Michigan. Studi ini memfokuskan diri pada hubungan antara perilaku pemimpin, proses kelompok, dan pengukuran kerja kelompok. Penelitian ini disimpulkan oleh Regis Riker pada tahun 1961. Wirawan mengatakan bahwa untuk menentukan pemimpin yang efektif atau tidak efektif. Nah, ada 2 gaya kepemimpinan yang harus dikenali dalam studi ini. Yang pertama itu berorientasi pada karyawan. Gaya kepemimpinannya itu menekankan pada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya. Nah, yang kedua itu berorientasi pada produksi. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada penggunaan supervise, kekuasaan legitimasi, dan paksaan, menempati jadwal, waktu, dan penilaian prestasi kerja yang tepat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Nurul atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi manajerial, di mana dikemukakan oleh Robert R. Black dan Jane S. Mouton berhubungan dengan 2 hal, yaitu produksi di satu pihak atau orientasi tugas, dan orang-orang di pihak lain atau orientasi bawahan. Menurut Black dan Mouton, gaya tim merupakan gaya kepemimpinan yang paling disukai karena orang akan menghasilkan sesuatu yang terbaik ketika mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berarti, di mana di kisi-kisi manajerial ini menekankan tentang bagaimana si manajer ini memperhatikan tentang output atau alat-alat yang
diproses atau manajer itu memperhatikan kepada karyawannya. Next. Selanjutnya ada teori kemungkinan. Teori kemungkinan menyeluruh yang pertama dikenal adalah model kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Fred Fiedler. Model ini mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada padanan yang sesuai antara gaya pemimpin dan sampai sejauh mana situasi. Si Fred Fiedler ini dia itu model penelitiannya itu dari responden gitu. Dia itu meneliti si model itu disebut dengan LPC, di mana pertanyaan itu tentang keterbalikan antara kayak misalkan terbuka atau tertutup, terus menyenangkan atau tidak menyenangkan, otoriter atau demokratis seperti itu. Next. Nah, menurut Fiedler, jika ada situasi di mana suatu kelompok menuntut seorang pemimpin yang berorientasi tugas, tetapi justru pemimpinnya berorientasi hubungan, maka situasi tersebut harus dimodifikasi misalnya dengan mengganti pemimpin yang ada sehingga keefektifan optimum dapat tercapai. Nah, yang dimaksud dengan berorientasi tugas itu, dia berorientasi pada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Tetapi pemimpin ini berorientasi hubungan, di mana hubungannya itu antar rekan kerja atau antar manajer kepada bawahan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Putri Nurhalifah. Baik, terima kasih Saudari Bunga atas pemaparan materinya. Selanjutnya, teori sumber daya kognitif akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi teori sumber daya kognitif ini merupakan konsep ulang dari teori orisinil yang dicetuskan oleh Fiedler pada tahun 1987. Nah, dalam teori ini itu menambahkan dua situasi yang memungkinkan akan mempengaruhi model kepemimpinan, yaitu kecerdasan yang tinggi dan adanya komunikasi pimpinan pada rencana, strategi, dan keputusannya pada anggota. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dalam teori sumber daya kognitif ini adalah suatu kepemimpinan yang menyatakan bahwa seorang pimpinan memperoleh kinerja kelompok yang efektif dengan pertama-tama membuat rencana keputusan dan strategi yang efektif dan kemudian mengkomunikasikannya lewat perilaku pengarah direktif. Nah, dalam teori kognitif ini menyangkut struktur kognitif itu tersendiri, seperti daya ingat, persepsi, harapan, pengalaman baik dan pahit yang telah dijalani seseorang. Sehingga menurut teori kognitif ini bahwa semakin banyak pengalaman seseorang dalam arti luas, maka semakin banyak juga memori bagi orang tersebut. Sebab itu penerapan teori ini pada organisasi publik itu banyak menggunakan prinsip senioritas. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada teori situasional Harsey dan Blanchard. Nah, teori ini lebih menekankan pada pengikut dibandingkan dengan pemimpin untuk tercapainya kepemimpinan yang efektif. Nah, menurut Harsey dan Blanchard, bahwa kepemimpinan yang efektif itu bergantung dari tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Jadi, jika pengikut tidak mampu dan tidak ingin melakukan tugas, maka pemimpin itu perlu memberikan arahan khusus dan jelas ke pengikutnya. Jika para pengikut tidak mampu dan ingin, maka pemimpin itu perlu memaparkan orientasi tugas dengan jelas untuk mengkompensasi kekurangan kemampuan para pengikutnya, sehingga sesuai dengan keinginan pemimpin. Nah, jika para pengikut mampu dan tidak ingin, maka pemimpin perlu menggunakan gaya yang mendukung dan partisipasif. Nah, jika para pengikut mampu dan ingin, maka pemimpin tidak perlu berbuat banyak. Nah, teori ini sedikit banyak sejalan dengan pandangan tokoh dari Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana menurut dengan melalui pendekatan ingat Sesungtulodo hingga Madio Mangkaso Tuturi Handayani, di mana jika pemimpin memposisikan diri atau pengikutnya untuk menjalankan tugas dan senantiasa mengawal kerja dan aktivitas bawahannya.
sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Bagir. Terima kasih Putri Nurholifah atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota atau Leader Member Exchange atau LMX merupakan sebuah teori yang mendukung penciptaan pemimpin dari in-group atau out-group. Bawahan dengan status in-group kemungkinan akan lebih memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, perputaran yang lebih sedikit, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Selanjutnya ada teori jalur tujuan, yang merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa itu adalah tugas pemimpin untuk membantu ikutnya adalah mencapai tujuan mereka, dan untuk memberikan arahan atau dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keseluruhan kelompok atau organisasi. Sebuah teori jalur tujuan menyatakan bahwa teori jalur tujuan menyarankan bahwa tugas pemimpin adalah menyediakan informasi, dukungan, atau sumber daya lain yang dibutuhkan oleh pengikut. Selanjutnya ada prediksi teori jalur tujuan. Yang pertama itu kepemimpinan terarah menghasilkan kepuasan karyawan yang lebih besar ketika tugas-tugasnya ambigu atau penuh tekanan daripada ketika tugas-tugas tersebut terstruktur dan tertata dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan yang suportif menghasilkan kinerja dan kepuasan karyawan yang tinggi ketika karyawan melakukan tugas yang terstruktur. Yang ketiga, kepemimpinan terarah cenderung dianggap berlebihan di antara karyawan dengan kemampuan tinggi atau pengalaman yang cukup. Selanjutnya ada referensi yang kelompok kami pakai untuk menyusun presentasi kali ini. Dan cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.